Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir lebih awal pada pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhamah ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus berusaha istiqomah dalam menuntut ilmu melalui majelis-majelis ilmu, baik yang ada di Masjid Ar-Ruhamah ini maupun yang lain. Karena berislam itu akan lebih baik dengan ilmu dibanding berislam tidak dengan ilmu. Disinilah kemudian dakwah Muhammadiyah yang menjadi ujung tombak adalah pengajian. Di suatu ranting dianggap eksis atau hidup, manakala ranting itu punya amal usaha yang dalam bentuk pengajian. Jadi walaupun dia punya amal usaha yang dalam bentuk materi, misalnya katakanlah yang mendatangkan keuntungan, apakah itu warung, apakah itu koperasi, kalau tidak ada pengajiannya, maka tidak ada orientasi keagamaannya. Di suatu masjid atau suatu ranting itu harus diikuti dengan diselenggarakannya pengajian atau majelis ilmu. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedianya kita akan melanjutkan ngaji kita tentang bagaimana putusan tarjih dalam ibadah sholat ya. Tapi karena kita menghadapi momentum Muharram atau menjelang akan berpuasa Asyura, maka ada baiknya kita pending dulu untuk kajian rutin yang berkaitan dengan putusan tarjih. Kita beralih ke memahami bagaimana pandangan Islam terhadap bulan yang pertama dalam kalender, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu dari bulan haram. Allah menyebutkan tentang adanya 4 bulan haram di surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tazlimu fihinna anfusakum, dan seterusnya. Ayatnya cukup panjang. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 yang sudah menjadi ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi keberadaan 12 bulan pada satu tahun itu bukan hasil ijtihad para ahli sejarah atau para ahli penanggalan, tapi memang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan nama bulan yang 4 itu apa saja. Maka Nabi menjelaskan melalui hadisnya, salasun mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan yang 4 itu adalah 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah sebagai bulan ke-11, Zulhijjah sebagai bulan ke-12,
dan Muharram sebagai bulan pertama. Di 11, 12, dan 1 itu dianggap oleh Nabi berturut-turut. Kemudian bulan ke-7 bulan Rajab yang berada di antara dua bulan Jumadil Ula dan Jumadil Tsani atau Jumadil Awal dan Jumadil Akhir ya. Serta Sya'ban, di tengahnya ada bulan Rajab. Jadi itulah 4 bulan haram. Apa pesan pentingnya Al-Quran terhadap 4 bulan haram ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan ini. Artinya larangan untuk menzolimi diri di seluruh bulan yang ada, di 12 bulan yang ada. Tapi lebih keras lagi larangan itu ketika kita berada di 4 bulan haram tadi. Nah, itu maknanya. Bukan diartikan sebagai berarti menzolimi diri larangannya hanya berlaku di 4 bulan. 8 bulan yang lain boleh. Tidak seperti itu ya. Jadi pada dasarnya semua bulan yang 12 terlarang untuk menzolimi diri, tetapi lebih keras lagi larangannya ketika berada di 4 bulan itu. Apa maksudnya menzolimi diri? Ada 2 hal besar inti dari menzolimi diri itu. Yang pertama, irtikabul ma'asi, larangan melakukan kemaksiatan. Yang kedua, tarkut ta'at, larangan meninggalkan ketaatan. Jadi di bulan 4 ini terutama ya, kita harapkan berusaha sedapat mungkin menjauhi kemaksiatan dan juga berusaha dengan sungguh-sungguh tidak meninggalkan ketaatan. Atau dibalik, kita berusaha menjalankan ketaatan sebanyak mungkin berupa amal soleh, dan kita berusaha juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu pesan pentingnya bulan-bulan haram, salah satunya bulan Muharram. Karena itu kehadiran Bapak Ibu di majelis ilmu pagi ini, sholat duha yang dilakukan lebih baik dan lebih besar pahalanya dengan amal yang sama di bulan depan nanti, bulan Shofar. Kenapa? Karena bulan Shofar tidak termasuk bulan haram ya. Itu makna dari 4 bulan haram. Nah, apalagi keutamaan bulan Muharram ini, yaitu dianjurkannya kita berpuasa. Karena puasa di bulan ini levelnya di bawah puasa Ramadan. Keutamaannya disebut oleh Nabi di bawah puasa Ramadan. Jadi kalau kita buat hierarki keutamaan tentang puasa, maka yang paling tinggi, yang paling utama puasa itu adalah puasa wajib, puasa Ramadan. Yang berikutnya puasa-puasa wajib lainnya, mengqadha puasa Ramadan, puasa nazar, ya, dan puasa kafarat namanya. Puasa karena sebab melanggar suatu ajaran agama yang dendanya puasa. Misalnya seseorang melanggar aturan haji, dia tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing sebagai dam, maka gantinya adalah puasa 3 hari di tanah suci dan puasa 7 hari di tanah air. Itu namanya puasa kafarat. Anda puasa nazar. Puasa nazar ini sebenarnya bukan puasa yang Allah wajibkan, tapi seorang hamba mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Kemudian di bawah puasa wajib ada puasa sunnah. Maka puasa sunnah yang paling utama adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Apakah itu puasa Senin, puasa Kamis, puasa Yaumul Bid, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau nanti ada puasa Asyura, puasa Tasua. Dasarnya adalah Nabi dalam hadisnya bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah,
afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kalau di bulan Ramadan kita sudah pasti puasa penuh kecuali ada uzur. Nah, apakah kemudian dengan hadis dengan redaksi seperti ini berarti kita juga puasa sebulan penuh di bulan Muharram, mengingat keutamaannya di bawah puasa Ramadan? Jadi boleh atau tidak kita puasa 1 bulan penuh Muharram? Kalau kita ingin merujuk pada perbuatan Nabi, Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan saja. Hal ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Syakik, akana Rasulullah yasumu syahran kullahu, pernahkah Rasulullah itu puasa sebulan penuh? Maka Ibunda Aisyah menjawab, ma alimtuhu shoma syahran kullahu illa Ramadan. Aku tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah itu puasa sebulan penuh kecuali hanya puasa di bulan Ramadan saja. Berarti di 11 bulan yang lain selain Ramadan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh. Kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan, wala aftarahu kullahu hatta yasuma minhu hatta madari sabili. Dan aku tidak pernah mengetahui Nabi berbuka sebulan penuh. Dalam 1 bulan tidak pernah tidak puasa. Ya. Berbuka sebulan penuh itu artinya makan terus setiap harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Jadi sebulan penuh nggak ada puasa. Yang pernah Nabi seperti itu. Dan itu berlanjut hingga akhir hayatnya. Apakah Bapak Ibu pernah berbuka sebulan penuh? Orang ragu ya. Pernah atau sering? Nah, kalau bisa mulai sekarang, setiap berlalu 1 bulan, jangan biarkan lewat kecuali puasa. Artinya bukan puasa penuh ya, tapi minimal ada 3 hari lah puasa. Atau Senin Kemisnya. Ya, kalau kuat Senin Kemis berarti 8 hari. Kalau nggak kuat ya 3 hari itu, puasa 3 hari. Terserah mau puasa urut atau tidak urut, pokoknya 3 hari. Tapi yang paling utama puasa 3 hari itu puasa di tengah bulan. Namanya Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Tapi kalau berhalangan pada tanggal ini, boleh 3 hari yang lain. Ya, Rasulullah itu memberi wasiat kepada Abu Hurairah 3 hal untuk tidak ditinggalkan. Dan Abu Hurairah sendiri yang mengakui wasiat itu. Ausani holili, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa itu? Pertama, sholat duha 2 rakaat. Yang kedua, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah melaksanakan sholat witir. Nah, jadi itu wasiat atau nasihat atau pesan Rasulullah kepada sahabatnya yang banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Jadi Rasulullah tidak pernah berbuka sebulan penuh. Pasti ada upaya beliau mendekatkan diri melalui ibadah puasa. Dan itu berlangsung sampai akhir hayat. Maka di bulan Muharram pun Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh. Hanya di bulan Ramadan saja yang Nabi puasa sebulan penuh. Dan sebaik-baik beragama itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau dihadapkan 2 perkara, yang satu berat, yang satu ringan, yang beliau ambil itu yang ringan. Meskipun beliau mengapresiasi puasa Nabi Daud, puasa sehari berbuka sehari, bahwa puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan
puasa Nabi Daud, meskipun boleh dilakukan oleh umatnya. Karena puasa Daud itu berat atau tidak? Sehari puasa, sehari berbuka, berarti dalam satu bulan berapa hari itu? 15, setengah bulannya puasa. Kenapa Nabi milih yang ringan, menasehati Abu Hurairah yang 3 hari saja? Karena kita ini tidak hanya sebagai Abdullah, kita ini juga sebagai Khalifatullah fil ardh, sebagai pemimpin yang melestarikan kehidupan di muka bumi ini. Tidak hanya untuk ibadah dalam pengertian ibadah mahdhur, tapi ada ibadah ghairu mahdhur. Misalnya di samping kita ada klinik. Sebagai Khalifatullah, ya harus menyiapkan klinik. Karena manusia ada yang sakit, sehingga disiapkan sarana untuk apakah itu mengedukasi atau untuk menyembuhkan masyarakat yang sakit itu. Harus ada sekolah, harus ada yang lain-lainnya. Sehingga fungsinya ada 2, fungsi sebagai Abdullah, fungsi sebagai Khalifatullah. Nah, fungsi sebagai Khalifatullah ini membutuhkan energi. Orang lapangan itu kan butuh energi. Kalau puasanya 15 hari dalam 1 bulan, mungkin dari sisi kekuatan fisiknya agak berkurang. Tetapi kalau puasanya tetap ada, walaupun tidak sebanyak puasa Daud, maka ada dorongan batin dari ibadahnya itu menghasilkan semangat untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi Nabi tidak pernah mencontohkan puasa Daud, walaupun boleh, bahkan diapresiasi sebagai puasa yang paling disukai oleh Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, supaya hidup kita ini tidak melulu ibadah dalam pengertian ibadah makhluk, tapi ada ibadah yang sifatnya muamalah. Kita siapkan sarana-sarana yang bisa dimanfaatkan oleh orang di sekeliling kita dalam kehidupan ini, seperti rumah sakit, tempat sekolah, tempat belajar, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, kalau Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh selain Ramadan, sehingga tidak pernah puasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah Rasulullah banyak berpuasa di bulan Muharram? Mengingat keutamanya tadi di bawah puasa Ramadan. Ya, secara logika kan kita mengatakan, oh, kalau ini puasa lebih utama setelah Ramadan, berarti kita bagus untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Menurut keterangan Ibunda Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari, beliau di akhir hadis menyampaikan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aqsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi itu banyak berpuasa dalam 1 bulan melebihi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi yang paling banyak Nabi puasa itu justru di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Walaupun keutamaan bulan Muharram itu lebih utama daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Menurut keterangan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, ketika Abu Umamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda saya lihat banyak puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab 2 hal. Yang pertama, kata Rasulullah, ini bulan atau bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Ya, memang bulan Sya'ban itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Ketika Rajab sebagai bulan haram, intensitas ibadah itu meningkat, termasuk puasa. Begitu pula dengan bulan Ramadan, puasa sebulan penuh seringkali di tengah-tengahnya diabaikan, dilalaikan oleh manusia. Maka Nabi menghidupkan bulan Sya'ban dengan banyak berpuasa, di samping sebagai persiapan untuk puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, dalam lanjutan hadis itu Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal soleh.
Dan Nabi suka ketika amal soleh beliau diangkat dalam keadaan berpuasa. Sama dengan puasa hari Kamis, hari Senin, itu diangkatnya amal soleh. Nabi ingin saat diangkatnya amal soleh dalam keadaan berpuasa. Ada penjelasan lain, misalnya Nabi banyak puasa Sya'ban itu karena menemani istri-istri beliau, terutama Ibunda Aisyah, yang mengqadha puasa Ramadannya karena sebab haid. Kalau sebab haid tidak puasa berapa hari ibu-ibu? Sekitar 7 ya, kurang lebih. Jadi Ibunda Aisyah mengqadha puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Karena itu tidak mengapa belum mengqadha puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan, kemudian puasa Syawal dulu nggak apa-apa. Ada orang menyaksikan, loh kok sunnah dulu baru wajib, bukankah wajib dulu baru sunnah? Iya betul, wajib dulu baru sunnah, tapi tempo wajibnya ini panjang, dari Syawal sampai Sya'ban, panjang kan, 11 bulan untuk mengqadha itu. Nah karena panjang ya tidak mengapa selesaikan 6 hari untuk bulan Syawal sebagai puasa yang nilainya puasa setahun. Puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, nilainya itu puasa setahun. Bagaimana hitungannya? Ya puasa 1 bulan penuh kan sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari sama dengan puasa 6 hari sama dengan 60 hari. 60 hari dibagi 2, 30. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan setahun. Itu kalau puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, baik itu berurutan 6 hari maupun tidak berurutan, yang penting berada di bulan Syawal. Ada juga yang berpendapat Nabi di bulan Sya'ban itu mengganti puasa 3 hari yang tidak sempat dilakukan di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, karena sebab beliau bepergian, karena sebab beliau uzur yang lain, sehingga puasa-puasa di bulan lain yang 3 hari yang tidak sempat dilaksanakan digantilah di bulan Sya'ban. Nah, ini penjelasan bukan berasal dari hadis. Yang berasal dari hadis itu di awal tadi, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan, karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal soleh, sehingga Nabi senang saat diangkatnya amal soleh itu dalam keadaan puasa. Jadi Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram. Nah, muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa Rasulullah SAW tidak banyak berpuasa di bulan Muharram, padahal berpuasa di bulan itu lebih utama setelah puasa Ramadan? Ya kan? Beliau banyak puasa di bulan apa tadi? Sya'ban. Seharusnya kalau beliau bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Secara logika mestinya beliau juga banyak puasa di bulan Muharram, tapi itu tidak terlihat beliau banyak puasa di bulan Muharram. Yang tampak terutama pada orang-orang di sekitarnya, Ibunda Aisyah, Nabi tampak banyak puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Kita coba merujuk pada Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan, qad sabata iktsarun Nabi sallallahu alaihi wasallam minas shaum fi Sya'ban. Saya tadi banyak menyebut nama Rasulullah, karena itu ibu-ibu, bapak-bapak di hati, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim, ikut bersolawat. Jadi belajar hadis itu sama dengan beriringan dengan belajar itu banyak bersolawat. Dalam peribahasa itu kan sambil nyelam minum kopi, minum air. Jadi sambil belajar, karena yang kita pelajari hadis berarti banyak menyebut nama Rasulullah, maka kita ikut bersolawat. Karena orang bahil itu menurut Nabi
bukan yang tidak mau memberikan hartanya, tapi orang yang mendengar nama Rasulullah disebutkan tapi tidak mau bersolawat. Dan bersolawat itu keuntungannya untuk yang bersolawat. Nabi sudah diangkat oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan kita berdoa ati Muhammadanil wasilah setelah azan itu. Jadi tidak terlalu berpengaruh kita mau bersolawat atau tidak karena Nabi sudah diangkat. Tapi itu untuk kebaikan yang mau bersolawat. Ya. Qad thabata iktsaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shaum fi Sya'ban. Telah tetap bahwa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Wal hadis yadullu ala anna afdal siyam ba'da siyami Ramadan wa siyamil Muharram. Hadis menunjukkan bahwa puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Fakaifa aktsarun nabi minhum fi Sya'ban dunal Muharram? Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban bukan di bulan Muharram? Fafihi jawabain. Ada dua jawaban. Nah, ini kata Imam Nawawi. Apa yang pertama? Ahaduhuma la'allahu innama alima fadlahu fi akhiri hayati. Bisa jadi Nabi baru mengetahui keutamaan puasa Muharram itu di akhir-akhir hayatnya, sehingga tidak nampak beliau banyak puasa di bulan Muharram, karena keutamannya baru diketahui di akhir-akhir hayatnya. Yang kedua, kata Imam Nawawi, la'allahu kana yufradu fihi a'zarun bin safarin aw maradin aw ghairihima. Bisa jadi, kata Imam Nawawi, ketika Nabi berada di bulan Muharram, banyak uzur, banyak halangan yang menghalangi beliau untuk berpuasa. Apakah halangan sifatnya bepergian, atau halangan sakit, atau halangan-halangan mungkin beliau dikunjungi oleh banyak tamu, kemudian harus menjamu tamu itu. Orang puasa sunnah kan, kalau ada tamu atau ketamuan, ya, atau datang ke tempat sahabatnya kemudian disuguhkan, boleh berbuka, ya, boleh juga melanjutkan puasa. Nah, jadi bisa jadi itu uzur Nabi di bulan Muharram, sehingga tidak banyak terlihat oleh beliau, tidak nampak oleh Bunda Aisyah beliau banyak berpuasa di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya apa latar belakang puasa Asyura? Jadi salah satu bentuk puasa di bulan Muharram ini puasa Asyura. Ya, ini harus diucapkan cepat, jangan ada jeda. Asyura, puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Latar belakangnya bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi waktu hijrah Nabi tiba di Madinah, faro al-Yahud tasumu yawma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi ini kok puasa Asyura. Maka Nabi bertanya, apa motif mereka ini? Mahal. Kalian puasa Asyura ini wahai orang Yahudi dalam rangka apa? Maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun shalihun. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa. Kata orang Yahudi ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa mereka puasa Asyura? Mereka mengatakan, ini hari baik, karena hari inilah Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Musuh mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Bani Israel ketika diajak keluar, dipimpin oleh Musa alaihissalam. Jadi waktu itu terjadi di bulan Muharram. Bisa jadi tanggal 9 atau juga tanggal 10. Ya. Sebagai tanda syukur Nabi Musa puasa. Jadi secara historis puasa Asyura itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Musa. Bahkan ada riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad yang diperselisihkan kesahihannya.
itu mengatakan waktu Nabi Nuh mengajak orang-orang naik ke atas perahunya karena akan terjadi banjir besar, banjir azab, bukan sekedar banjir biasa, banjir azab. Beliau selesai banjir itu berlabuh kapalnya itu di atas sebuah bukit, namanya Bukit Judi. Kalau Bapak Ibu sekarang ini kan kita sering dengar berita judi online. Mudah-mudahan tidak ada jemaah pagi yang terlibat dalam judi online ini, karena sudah diatur oleh bandarnya. Bahkan dalam beberapa media disebutkan ada orang yang dibayar untuk pura-pura menang. Memang dia dimenangkan, tapi uangnya dikembalikan. Dia dikasih hadiah yang lain. Jadi mengaku pura-pura dapat, pura-pura menang. Tapi sebenarnya itu sudah diatur. Uang judi biasa tanpa online aja bisa diatur oleh bandar, apalagi ini judi online. Mungkin sekali waktu dapat, sehingga tambah besar pemasang uangnya. Ya, kedua mungkin dapat juga supaya tambah senang. Setelah itu terkuras habis semua harta bendanya. Nah, karena itu pemerintah sekarang sedang giat-giatnya untuk memerangi judi online. Ya, kita syukuri apa yang ada. Jangan mencari harta lewat cara instan seperti itu. Allah menghargai mereka yang bekerja. Bahkan Nabi pernah mencium tangan yang kasar karena sebab mencangkul. Itu apresiasi Nabi kepada orang yang mau bekerja. Bekerja lebih bernilai dan mendapat pahala daripada berharap harta melalui jalan instan yang diharamkan oleh Allah, yaitu judi, apakah online maupun online. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah judi online. Allahumma amin. Nah, ketika mereka sudah lanjut tadi ya, Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit judi, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sebagai tanda syukurnya kepada Allah, Nabi Nuh puasa. Jadi puasa itu, walaupun ini hadisnya diperselisihkan, ya, sudah dilakukan oleh Nabi Nuh ketika beliau mendaratkan atau melabuhkan kapalnya di atas bukit judi yang terjadi tanggal 10 Muharram, ya. Dan beliau bersyukur dengan berpuasa. Maka ketika Nabi disampaikan motif orang Yahudi puasa Asyura itu, Nabi mengatakan, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum fasofahu wa amaru bisyami. Saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai orang Yahudi. Maka Nabi pun kemudian puasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Pada saat itu puasa Asyura menjadi wajib, karena belum ada puasa wajib yang lain. Nah, dalam hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah disebutkan tahapan-tahapan Nabi menjalankan puasa Asyura. Yang pertama, ketika di Mekah, Nabi sudah puasa Asyura. Kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Adalah orang-orang Quraisy berpuasa Asyura di masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, dan Rasulullah ketika sudah diutus menjadi nabi, menjadi rasul, juga puasa Asyura. Tapi pada kesempatan di Mekah itu Nabi belum mengajak para sahabat untuk puasa Asyura, atau belum memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Masih bersifat puasa pribadi. Falamma hajara ilal Madinah somahu wa amara bisyami. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, beliau juga puasa Asyura dan memerintahkan sahabat puasa Asyura. Falamma furido syahru Ramadan, qala man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, terhadap puasa Asyura yang sempat diwajibkan tadi, Nabi mengatakan yang mau puasa silakan, yang tidak mau juga enggak apa-apa. Tapi Nabi tetap puasa. Ada 4 hal yang Nabi tidak pernah tinggalkan menurut hadis Hafsah.
Satu, puasa Asyura. Dua, puasa 10 hari Zulhijjah minus tanggal 10-nya. Tiga, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Empat, sholat qobliyah subuh. Nah, itu tidak pernah Nabi tinggalkan. Dari 4 itu salah satunya puasa Asyura. Jadi Nabi selalu puasa Asyura. Dari hadis ini ada 3 tahapan Nabi menjalankan puasa Asyura. Pertama, saat di Mekah. Kedua, saat awal hijrah ke Madinah dan mewajibkan sahabat puasa Asyura. Keempat, tidak mewajibkan lagi karena ketiga, tidak lagi Nabi wajibkan karena sudah ada puasa wajib yang baru, yaitu puasa Ramadan. Nanti ada tahapan keempat. Nah, berikutnya apa keutamaan puasa Asyura? Dari segi persiapan Nabi, menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Saya, kata Ibnu Abbas, tidak pernah melihat Nabi itu bersemangat untuk mempersiapkan diri untuk puasa 1 hari, lebih bersemangat, lebih bersiap daripada mempersiapkan diri puasa Asyura. Artinya kalau Nabi mau puasa yang 1 hari, misalnya Senin, tidak nampak begitu jelas persiapannya, pokoknya puasa gitu aja. Tapi kalau mau puasa Asyura, oleh Ibnu Abbas kok nampak ini persiapannya. Ya, tidak dijelaskan di sini ya, bentuk persiapannya itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau siap-siap puasa, apa bentuk persiapannya? Sahur dan bahan-bahan berbuka gitu. Ya, mungkin Nabi mengajak temannya atau sahabatnya, nanti tanggal sekian kita puasa Asyura. Mungkin itu salah satu bentuk persiapan, mengajak yang lainnya untuk puasa Asyura. Itu dari segi persiapan aja sudah seperti ini. Ini menunjukkan Nabi ini bersiap-siap untuk puasa Asyura, walaupun puasa Asyura itu setahun sekali. Dari sisi puasanya, apa keutamaan puasa Asyura? Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanah allati qablah." Puasa Asyura aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Belum selesai keutamaan puasa Arafah. Kemarin Bapak Ibu kan puasa Arafah ya. Nah, belum selesai keutamaan puasa Arafah, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, 2 tahun, sudah dapat lagi kesempatan mendapatkan ampunan lewat puasa dengan puasa Asyura. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya yang tidak luput dari dosa dan salah. Karena itu, mudah-mudahan dengan kita berpuasa Asyura, kita mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Siap puasa Asyura, Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, bagaimana puasa Asyura menjelang wafatnya Rasulullah? Ini tahapan keempat. Tadi sudah disampaikan 3 tahapan berdasarkan hadis Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah tengah berpuasa Asyura bersama para sahabat, ada sebagian sahabat yang melaporkan, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhul yahud wan nasar." Wahai Rasulullah, puasa atau hari Asyura ini begitu diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi kemudian berpikir untuk menyelisihi mereka, untuk tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka beliau bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi." Kalau begitu, supaya kita menyelisihi orang Yahudi Nasrani, supaya kita berbeda dengan mereka, tahun depan insyaallah kita puasa hari ke-9. Namanya puasa Tasu'a. Kalau puasa hari ke-10 namanya puasa Asyura. Jadi ada Tasu'a, ada Asyura. Di akhir hadis Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah
sebelum tahun depan itu tiba, ya, sebelum yang Nabi niatkan itu waktunya tiba untuk puasa, Nabi wafat. Jadi kira-kira sekarang bulan Muharram Nabi puasa, kemudian dilaporkan bahwa orang Yahudi mengagung-agungkan Asyura, kemudian Nabi mengatakan tahun depan insya Allah kita puasa tanggal 9. Tapi 2 bulan kemudian, bulan Rabiul Awal, beliau wafat. Nah, tidak sampai tahun depan. Meskipun demikian, para ulama, Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad menganjurkan puasa 2 hari. Puasa hari Asyura Nabi sudah pernah melakukan dan tidak pernah meninggalkan, dan puasa Tasu'a Nabi sudah meniatkan untuk puasa, tapi qadarullah beliau wafat sebelum waktu yang diinginkan untuk berpuasa. Karena itu menurut Ibnul Qayyim ada 3 tingkatan puasa Asyura dalam rangka menyelisih orang Yahudi tadi. Tingkatan pertama puasa 3 hari. Ayyusom qablahu yawm wa ba'dahu yawm. Puasa sehari sebelum Asyura dan sehari sesudah Asyura. Berarti 9, 10, 11, 3 hari. Ini sama dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, yang nilainya 1 bulan tadi. Kemudian yang kedua, ayyusom at-tasi wal ashir. Pada level kedua atau pada tingkatan kedua, puasa Asyura, puasa 2 hari, puasa Tasu'a hari ke-9, dan puasa Asyura. Dan ini banyak hadisnya. Yang ketiga, ifradul ashir wahdahu bis-shaum. Hanya puasa hari Asyura saja. Jadi ada level tertinggi 3 hari puasa, ada level sedang yaitu 2 hari puasa, ada level biasa. Tapi ini bukan sebelah. Ini puasa sunnah, puasa Asyura. Tapi berbeda dengan Nasiruddin Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau menyebutkan hanya 2 tingkatan puasa Asyura. Yang pertama, ayyasu ma'asyura wa qablahu tasi. Puasa Asyura dan sehari sebelumnya puasa Tasu'a. Yang kedua, puasa Asyura saja. Kenapa tidak ada puasa 3 hari sebelum dan sesudah Asyura? Karena menurut beliau, wa hadisu sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu dhaif. Hadis yang menyatakan puasalah kalian sebelum Asyura dan sesudah Asyura, sehari sebelum Asyura, sehari sesudah Asyura, itu hadisnya lemah. Namun ulama-ulama lain menyatakan bahwa hadisnya hasan. Jadi ada ikhtilaf di kalangan para ulama apakah hadis puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya itu lemah atau hasan. Nah, kalau hasan masih bisa diamalkan. Tapi lemah sekalipun, kata para ulama di sini, li'anna du'fahu yasir. Lemah status hadisnya itu ringan. Falaisa huwa makzuban wala maudu'an. Tidak sampai pada status hadis dusta atau status hadis palsu. Ya, lemahnya ringan saja. Apalagi ada anjuran secara umum di bulan Muharram untuk puasa, karena puasa di bulan Muharram itu keutamaannya di bawah puasa Ramadan. Jadi yang mau level atas tadi menurut Ibnul Qayyim 3 hari puasa, 9, 10, 11 ya monggo. Yang mau 2 hari saja menurut saya Al-Albani tadi 9, 10. Yang mau 1 ya nggak apa-apa juga, puasa hari Asyura. Kapan hari Asyuranya di bulan Juli ini? Nanti hari Selasa tanggal 16 Juli. Berarti besok sudah Tasu'a, lusa Asyura. Kalau mau 3 hari, Rabu puasa, lanjut lagi puasa hari Kamis. Jadi pekan depan itu ada 4 hari puasa. Bagi yang ingin mengambil level 1. Bagi yang ingin mengambil level 2 ya Senin dan Selasa.
Bagi yang ingin mengambil satu saja, ya hari Selasa saja. Seninnya puasa Senin. Ya sekaligus digabung niatnya. Ini puasa Senin sekaligus puasa Tasu'a. Menurut Imam Syafi'i, yustahabbu shaumut tasi' wal asir jami'an li'anna sallallahu alaihi wasallam shaumal asir wa nawasiyamat tasi'. Dianjurkan puasa 2 hari, yaitu 9 dan 10, karena Nabi sudah pernah puasa Asyir, puasa Asyura, dan sudah meniatkan untuk puasa Tasu'a. Ya. Ini sejalan dengan tarjih. Kalau tarjih di dalam HPT jilid 3 itu menganjurkan 2 hari, ya, menganjurkan sehari dan 2 hari. Boleh hanya 1 hari saja Asyura, atau boleh menambah hari ke-9. 3 hari sebagaimana yang disebutkan Ibnul Qayyim tidak ada keterangan, ya, tapi boleh puasa 3 hari. Sementara PBNU mengeluarkan maklumat 1 Muharramnya itu hari Senin, beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah menggunakan kalender Hijriyah global tunggal, KHGT. Apa tadi? Kalender Hijriyah global tunggal. Harapannya siapa yang berpedoman pada KHGT itu nanti sama Idul Adha, Idul Fitri, nggak perlu hitung-hitung, nggak perlu ke laut untuk ru'yat, sudah terhitung jelas sampai seluruh tahun. Bahkan Syekh Al-Azhar kemarin diberikan kalender oleh Pak Haidar Nasir yang merupakan ijtihad majelis tarjih. Nah, kenapa kita harus puasa yang 9? Apa hikmahnya? Di sini Imam Nawawi menjelaskan, Zakarul ulama min ashabina wa ghairihim bi hikmati istihbabi shaumi Tasu'a. Para ulama menyebutkan, ulama kami, ya, ulama Syafi'iyah dan yang lainnya, hikmah dianjurkan puasa yang hari ke-9. Ada 3. Pertama, al-muradu minhu mukhalafatul yahud fi iktisarihim alal ashir. Untuk menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa tanggal 10. Yang kedua, al-muradu bihi waslu yaumi Asyura bi shaumin. Untuk menyambung atau menemani puasa yang tanggal 10 dengan puasa tanggal 9. Kama naha an yusawm yaumal jum'ah wahdahu. Sebagaimana Nabi melarang puasa hari Jumat sendiri, menyendirikan hari Jumat untuk puasa. Tapi kalau sudah kemarin Kamis puasa, maka hari Jumatnya boleh puasa. Pernah Ibunda Juwairiyah, istri Rasulullah, itu puasa Jumat. Di tengah sedang puasa Jumat itu Nabi tanya, apakah Anda kemarin puasa Kamis? Kata Ibunda Juwairiyah, enggak. Apakah besok Sabtu rencana puasa? Enggak juga. Kalau gitu berbuka. Nah, artinya nggak boleh puasa Jumat sendiri. Maksudnya bukan sendiri personnya. Hari Jumat itu saja nggak boleh. Harus ada temannya, apakah Kamis atau Sabtu. Sama dengan Sabtu, nggak boleh puasa menyendiri. Mungkin sebelumnya pernah puasa Jumat, hari sebelumnya puasa Jumat, maka boleh Sabtu. Atau rencana puasa Ahad, maka boleh Sabtu. Bisa dipahami? Nah, itu juga Asyura itu ada yang nemani, yaitu puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Tapi bukan berarti puasa Asyura saja nggak boleh, ya. Tapi itu hikmah adanya puasa tanggal 9. Yang ketiga, kehati-hatian, al-ihtiyat fi shaumil asir khasyatan naqsil hilal. Kehati-hatian dalam perhitungan atau penglihatan hilal. Jangan-jangan belum masuk hilal, ya. Atau jangan-jangan sudah masuk hilal tapi terlewatkan, maka puasa tanggal 9 bisa jadi puasa Asyura-nya. Nah, itu 3 hikmah kenapa dianjurkan untuk puasa tanggal 9. Nah, ini selesai. Jadi Bapak Ibu, itu tadi keterangan tentang keutamaan bulan Muharram dan keutamaan berpuasa di bulan Muharram.
di antaranya puasa Asyura dan Tasyrik. Jadi Bapak Ibu besok siap puasa Tasyrik atau hanya mengambil level terakhir? Ya terserah saja, itu pilihannya, namanya ibadah sunnah. Tapi kita lihat ampunannya itu. Ampunannya itu sepanjang 1 tahun ke belakang. Ini kan motivasi yang luar biasa. Di saat kita menjadi manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, maka kita butuh ampunan Allah. Dan Allah Maha Penyayang menyiapkan syariat untuk mendapatkan ampunannya, salah satu ibadah puasa. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk besok, lusa, dan juga mungkin hari Rabu untuk puasa Asyura atau puasa yang menemani puasa Asyura. Dan puasa-puasa Senin Kemis kalau bisa dilakukan dan ingin dilakukan ya monggo. Walaupun tidak dijelaskan apa keutamaannya. Tapi puasa secara umum di bulan Muharram berada level keutamaannya di bawah puasa wajib, di bawah puasa Ramadan. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri. Terima kasih atas penjelasannya. Lama saya beri kesempatan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dengan pembahasan Muharram atau yang di Jawa dikenal dengan Suro. Saya berharap kepada Ustaz untuk benteng untuk mengisi kami sebelum datangnya bulan Muharram, karena di luar sana secara masif dan sistematis program kayaknya agak pensyirikan umat yang selama ini yang 10 tahun terakhir ini saya rasa semakin marak itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya memang ada kental tradisi di masyarakat kita, bulan Muharram atau yang disamakan dengan bulan Suro menurut kalender Jawa, itu perbuatan yang mengarah pada kesyirikan. Maka dengan menguatkan iman, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, insya Allah sedikit demi sedikit halal itu bisa luntur, karena meyakini Allah sebagai satu-satunya tempat meminta, meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa. Kalau tidak pernah ikut pengajian, maka Islamnya tidak fungsional, keislamannya tidak fungsional, masih terlihat kejawa dalam pengertiannya, kejawen yang mungkinnya. Insya Allah dengan ikut pengajian, dengan mau menjalankan puasa, mau sholat, ya, itu sebagai upaya meningkatkan tauhid dan otomatis menjauhi kesyirikan. Maka mari kita ajak keluarga kita minimal ya, untuk yang meninggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada syirik itu. Tapi kalau sifatnya itu semarak desa, tidak ada unsur-unsur syiriknya, mungkin untuk karnaval menunjukkan potensi desa, keguyuban, ya, saya kira tidak ada masalah. Itu sifatnya mubah saja. Di samping kita berkesempatan dakwah di situ untuk menghilangkan judi di tengah desa, menghilangkan mabuk-mabukan di tengah desa. Memang kadang-kadang karnaval itu diiringi dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau kita tidak ikut misalnya, khawatirnya dipenuhi oleh para banteng-banteng. Artinya kita ikut berperan lah. Misalnya TPG yang kita ikut, kita harus suarakan anak-anak bahwa tulisan-tulisan ayo baca Quran akan jadi mengeliminir lah yang sifatnya agak-agak kesyirikan tadi kan. Kalau kita nggak ikut nanti isi semua karnaval itu apa? Nah, isi semuanya syirik. Muhammadiyah itu terjun untuk bermuamalah dengan segala masyarakat, ya, dengan dakwah yang bertahap, ya,
Mudah-mudahan dengan itu dakwah di desa itu semakin kuat dengan nilai-nilai Islamnya. Karena kalau kita hanya membenci dan menyalahkan, sementara kita tidak berbuat apa-apa juga, tidak menghasilkan islah pada masyarakat, tidak menghasilkan perbaikan pada masyarakat. Ya kita harus proaktif, walaupun itu nanti bertahap. Ya. Insya Allah tidak termasuk yang berdosa kalau kita terlibat dalam acara-acara desa, tapi kita ajak yang positif. Insya Allah tidak terlibat pada kemungkaran kita, karena kita masih dalam tahapan dakwahnya. Saya kira itu. Ada lagi? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya yang mana? Gak kelihatan. Ya. Oh ya, ya. Silakan. Mohon maaf, saya Oke. jadi warga. Iya. Mohon bimbingannya bagaimana kalau misalkan kita mau sholat jamaah dalam perjalanan, waktunya sholat Jumat. Pada perjalanan itu kita sholat Jumat, kalau melaksanakan sholat jamaah. Terima kasih. Ya. Ulama berbeda pendapat apakah sholat Jumat itu bisa dijamak dengan asar atau tidak. Ada yang berpendapat tidak bisa dijamak, ya, sehingga nanti sholat asarnya cukup dikosor aja, tetap sholat pada waktunya, tapi dikosor boleh karena dalam perjalanan. Ada yang berpendapat tidak mengapa menjamak Jumat dengan sholat asar, sekaligus mengkosor sholat asarnya menjadi 2 rakaat. Saya belum menemukan putusan tarjih tentang sholat Jumat atau fatwa tarjih apa boleh menjamaknya. Ya, mungkin nanti kita jawab pada pekan berikutnya. Tapi karena saya sudah sampaikan 2 pendapat tadi, ya silakan pilih pendapat mana. Karena itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Karena yang membolehkan itu menganggap sholat Jumat sebagai pengganti zuhur. Sedangkan yang tidak membolehkan, oh sholat Jumat itu khusus dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi tidak bisa, dia bukan sebagai pengganti zuhur, dia sholat yang berdiri sendiri, sehingga tidak boleh dijamak dengan sholat zuhur. Yang boleh dijamak itu ya sholat zuhur dengan asar. Nah itu kira-kira pandangan tentang boleh atau tidaknya, ya silakan saja. Sementara untuk ditarjih belum saya temukan apakah majelis tarjih punya fatwa membolehkan atau tidak, atau ada yang tahu mungkin pernah membaca. Ya, itu intinya jawabannya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk puasa bulan Asyura ada 1 hari. Bulan Muharram. Bulan Muharram. 3 hari. Ya. Menurut keputusan Tarjih Muhammadiyah berapa hari? Yang 2 hari. Yang 2 hari kalau menurut Tarjih Muhammadiyah. 10 dan 9. Ya, karena itu yang banyak hadisnya. Sama dengan Syekh Al-Albani tadi, 10 dan 9. Tapi kalau ingin puasa 3 hari juga apa? Karena masih termasuk bulan Muharram. Masih ada? Cukup ya. Mudah-mudahan kaji kita bermanfaat dan bisa disampaikan kepada yang lain yang tidak hadir. Mari kita ajak keluarga besok untuk puasa Tasyrik, atau kalau tidak ingin ya minimal puasa hari Selasa untuk puasa Asyura. Ibu-ibu tolong siapkan berbuka yang enak ya, supaya termotivasi keluarganya untuk puasa. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.